Dama hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Dia pergi bekerja di pagi hari dan bermain game di malam hari. Saat ini, dia benar-benar muak dengan permainan yang telah dimainkannya. Dia berhasil menyelesaikan permainan itu dalam 3 tahun, tetapi dia masih belum puas. Dama ingin menciptakan sebuah game yang sangat epik, game yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk diselesaikan. Pada saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar tentang permainan lain yang sepertinya tak kunjung berakhir. Tokoh utama langsung merasa tertarik dan mulai bermain, memilih karakter awal dengan peringkat bintang tertinggi. Profesi utama adalah pemanggil, yang lebih tinggi dari gelar Raja Iblis. Awalnya, latar ceritanya adalah tentang para petani Buddha yang terbelakang, tetapi Dama tidak patah semangat dan segera memulai pekerjaannya. Tak lama kemudian, tokoh protagonis pria tersebut bereinkarnasi ke dunia lain. Orang tua itu sangat gembira melihat bayi mereka menangis begitu keras. Ini adalah anak pertama mereka, jadi wajar jika semua orang khawatir. Bocah itu juga diberi nama Allen oleh ayahnya. Sesuai dengan latar belakang permainan, keluarga dan tetangga tokoh utama semuanya sangat miskin. Bocah itu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya, dan perasaan terlahir kembali ini membuatnya sangat bahagia. Cobalah untuk menikmati hidup karena kemiskinan bukanlah masalah. Selama Anda berusaha sebaik mungkin, semuanya akan berjalan lancar. Dia sekarang berusia 1 tahun tetapi masih belum bisa berbicara, meskipun pikirannya sudah cukup matang untuk memahami apa yang dikatakan orang tuanya. Daerah tempat mereka tinggal membutuhkan pajak tanah untuk mengolah lahan, sehingga desa tersebut masih belum memiliki nama. Adapun ayah dari anak laki-laki itu, dia adalah Rodang, seorang prajurit pemberani yang berusia awal 20-an. Ibu Allen, Theresia, sangat cantik dan lembut, dan karena kedua orang tuanya masih sangat muda, Allen menduga dia akan segera memiliki saudara kandung lagi. Para pria itu kemudian berpura-pura mengantuk untuk mencoba mengaktifkan statistik pemain, tetapi kali ini tetap tidak berhasil. Meskipun sudah mencoba berkali-kali sebelumnya. Kemudian tokoh utama mencoba metode lain dan berhasil, dan orang tuanya, mendengar tangisannya, bergegas masuk. Untungnya, mereka belum mengetahui kemampuan istimewaku. Allen kemudian mencoba lagi dan melihat statistik buruknya. Semuanya berada di level terendah untuk profesi pemanggil. Kemampuan utamanya adalah memanggil dan membuat. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin tinggi levelnya. Karena level saat ini merupakan keluarga terbatas, kemampuan memanggil hanya terbatas pada serangga dan binatang buas. Tepat saat itu, sebuah surat tiba dari Dewa Pencipta, menjelaskan bahwa permainan tersebut mengalami kerusakan. Itulah sebabnya buku sihir tersebut dikirim terlambat. Mengabaikan insiden itu, Allen juga bereksperimen dengan kemampuan memanggil, tetapi tidak efektif karena dia tidak mengetahui rumusnya. Ibu saya berpikir dia harus mencari solusi sendiri, jadi dia mulai dengan menggunakan kemampuan kreatifnya. Tak lama kemudian, sesosok makhluk mirip serangga muncul, dan bocah itu hendak memanggil belalang ketika ibunya masuk. Melihat itu, dia juga berpura-pura tidur untuk menenangkan ibunya. Allen memutuskan untuk tidur agar bisa beristirahat, karena tubuh anak-anak agak lemah. Keesokan paginya, ayah bangun pagi-pagi untuk pergi bekerja, sementara ibu mengurus pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak. Barulah setelah Theresia pergi, tokoh protagonis pria berani membuka buku sihir untuk bermain-main, dan bahkan serangga-serangga yang bernyanyi pun dipanggil. Cahaya itu kemudian menyebar ke seluruh ruangan sebelum membentuk makhluk mirip kerbau, dan Allen tampak khawatir, takut makhluk itu tidak akan menuruti perintahnya. Seperti yang diduga, karena berperingkat terendah, kerbau itu cukup bodoh dan tidak mau mematuhi perintah, jadi tim harus menamainya Denka. Dipanggil oleh makhluk tertentu akan meningkatkan statistik ragi, sehingga membuatnya menjadi sangat lezat. Saat ia berteriak kegirangan, ibunya masuk tepat ketika kerbau itu hendak pergi, membuat Theresia sangat ketakutan. Di luar, Rodang dan para pria lainnya sedang berburu untuk memberi makan keluarga mereka. Allen tetap berada di dalam rumah, melanjutkan kenakalannya, membuat tikus-tikus,
dan Chorosuke sama bodohnya dengan Denka. Satu-satunya keahliannya adalah berlari cepat, tidak ada yang lain. Tetapi setidaknya ia mendengarkannya, jadi ia sedikit lebih pintar daripada benda sialan itu. Dunia ini dipenuhi monster-monster perkasa, dan kedua makhluk itu bukanlah tandingan mereka. Saat ini, karena batasan level, dia hanya bisa memanggil maksimal 10 makhluk. Faktor terpenting adalah berkah. Bonus statistik dari dua makhluk lainnya membuat protagonis jauh lebih kuat daripada anak biasa. Tetapi kelemahannya adalah ia 100 kali lebih sulit untuk naik level daripada yang lain. Tepat saat itu, ayahku tiba di rumah, berlumuran darah. Untungnya itu hanya darah hewan yang baru saja diburunya. Ro Engge baru saja membunuh seekor babi hutan. Jadi dia dan ibunya juga mengalami masa-masa sulit. Saat itu adalah musim berburu untuk menimbun makanan untuk musim dingin. Ketika diajak melihat hewan itu, Alain dengan gembira langsung naik ke kepala ayahnya. Melihat dunia luar untuk pertama kalinya membuat tokoh utama bersemangat, dan ayahnya juga memperlihatkan kepadanya tentang spesies anbaharan. Pada waktu seperti ini setiap tahunnya, mereka akan bermigrasi ke utara, yang menandakan bahwa musim gugur akan segera tiba. Nama Min juga diberikan oleh orang tuanya berdasarkan nama anbaharan, karena makhluk itu tidak memiliki batasan. Mereka bisa terbang kemanapun mereka mau, dan ibu dan ayah berharap bahwa ketika putra mereka dewasa, ia akan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang disukainya. Ketika akhirnya mereka tiba, bocah itu menjerit kegirangan melihat babi yang sangat besar. Min berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan makhluk ini, tepat ketika teman ayahnya datang untuk menyapa. Ghada juga memberitahu semua orang bahwa tokoh utama telah tiba. Ketika Rodang dipuji oleh semua orang, dia mengklaim bahwa dia hanya berhasil mengalahkannya karena keberuntungan. Alain juga diperkenalkan kepada tetangganya yang baik hati, dan dia menyapanya dengan sopan sambil melambaikan tangan, yang sangat mengejutkan pria berambut pirang itu. Karena putranya, Grena, yang seusia dengannya, tidak sepintar babi ini. Bocah itu bertanya apakah babi itu kuat dan bahwa dibutuhkan 20 orang untuk menanganinya. Ini monster kelas C, bukan main-main. Adegan beralih ke 10 bulan kemudian, ketika Alain telah mencapai level 2 dan sangat gembira. Dia sekarang dapat menciptakan monster peringkat G, bersama dengan kemampuan fusi. Jumlah slot pemanggilan juga meningkat, yang berarti statistik akan berlipat ganda. Malam itu, bocah itu makan banyak untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Untuk menggunakan teknik fusi, dia membutuhkan sejumlah kekuatan sihir tertentu. Setelah makan, ia mulai mengerahkan kekuatannya tetapi tidak efektif. Ia bahkan tidak bisa menciptakan monster panggilan peringkat G. Alain ambruk, dalam hati mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh memilih tingkat kesulitan yang mengerikan itu. Beberapa waktu kemudian berlalu, dan pada saat ini, sang protagonis telah berhasil menciptakan 2 makhluk panggilan lagi. Konon, Pionta dan Mobusuke telah bergabung dan menciptakan makhluk baru. Dia menamainya Cepi. Burung ini lebih pintar daripada burung-burung sialan lainnya. Keahliannya adalah meniru suara. Alain langsung berpikir untuk menggunakannya untuk menipu musuh-musuhnya. Adapun keahlian Green, itu adalah mengejek, sedangkan keahlian si tikus tanah adalah menggali terowongan. Dengan cara ini, beberapa jebakan dapat dibuat menggunakan lubang. Untuk menjadi seorang pemanggil yang baik, Anda perlu memahami semua statistik makhluk, dan segera Anda juga harus menghafal banyak keterampilan lainnya, yang cukup merepotkan. Selain itu, levelnya saat ini tidak memungkinkan untuk melawan monster di alam liar. Tepat saat itu, tetangga saya datang dan menantang saya bertanding anggar, seperti setiap hari. Grena, setiap kali dia punya waktu luang, berlari menghampiriku untuk menantangku berduel. Meskipun dia lebih naif daripada kebanyakan orang, gadis berambut merah muda itu sangat kuat. Meskipun dia menganggap pertarungan itu serius, dia tetap tidak bisa mengalahkan tetangganya, yang tampaknya memiliki bakat alami dalam ilmu pedang. Pedangku patah dengan sangat cepat. Grena baru melepaskan pria itu setelah dia disiksa hingga siang hari.
Sekarang ibunya sedang hamil anak kedua mereka. Oleh karena itu, Alain juga mencoba membantu ibunya dengan pekerjaan rumah tangga untuk meringankan bebannya. Malam itu, dia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi memanen kentang menggantikan ibunya, karena perut Theresia semakin membesar. Mendengar itu, pasangan tersebut sangat senang karena anak mereka bijaksana. Namun, sang ibu tetap menolak, dengan mengatakan bahwa anak-anak tidak perlu bekerja. Dia harus segera mulai bekerja. Jadi untuk saat ini dia hanya bisa bermain saja. Berlatar belakang keluarga petani, membajak sawah adalah hal yang wajar baginya, dan dia berpikir bahwa jika dia seorang ayah, dia tidak ingin putranya menderita begitu banyak di usia muda. Theresia bertanya tentang putranya yang baru-baru ini melempari pohon dengan batu, dan putranya menjawab bahwa ada banyak monster di hutan. Jika mereka muncul, aku akan melempar batu ke arah mereka untuk melindungi ibu dan adikku. Itu hanya yang kukatakan. Tapi sebenarnya aku melakukannya untuk melihat apakah aku bisa mempelajari keterampilan baru. Aku perhatikan anakku menjadi sangat dekat dengan Grena. Mereka dengan penuh harap menantikan hari penilaian, sebuah upacara untuk mengakui bakat seorang anak ketika mereka berusia 5 tahun. Jika Arlen cukup beruntung untuk lolos dari perbudakan, dia pasti akan sangat gembira. Musim dingin tiba dengan cepat, dan Arlen kini cukup kuat untuk memanggil makhluk selama seharian penuh. Anak muda yang bertarung bersamaku hari ini terus kembali untuk menantangku berkelahi, dan setiap kali aku melihatnya, pedangnya patah karena pukulan. Saat ibuku hendak keluar, seekor kerbau dengan kulit tebal menempel di kakinya. Theresia sangat ketakutan dengan hasilnya dan mengalami keguguran. Grena bergegas pulang untuk menelepon ibunya meminta bantuan. Menti buru-buru merebus air. Selain itu, ayah dan anak itu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Untungnya, keluarga Grena ada di sana untuk membantu. Para pria itu kemudian disuruh keluar untuk berdoa dan tidur hingga fajar, ketika mereka semua terbangun oleh tangisan bayi yang baru lahir. Adik laki-laki Arlen adalah seorang anak laki-laki, dan ayah mereka kemudian memberinya nama Max. Istri saya juga bertanya apakah nama itu berhubungan dengan makhluk mitologi. Theresia kemudian tertawa terbahak-bahak karena bahagia. Adapun Arlen, ia bertanya-tanya mengapa ia melahirkan makhluk hidup. Untungnya, dia tidak merasa sedih karena harus meninggalkan kehidupan sebelumnya. Karena tidak ada apapun di sana yang bisa menahannya. Keadaan sekarang berbeda. Saya memiliki keluarga kecil dengan adik laki-laki saya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Arlen tahu dia perlu membebaskan keluarga ini dari perbudakan. Adegan beralih ke saat Arlen baru berusia 5 tahun, dan ayahnya membawanya ke acara penilaian yang wajib diikuti oleh semua anak. Terlepas dari apakah mereka petani atau bangsawan, setiap orang berhak untuk diuji kemampuannya. Jika laki-laki memiliki bakat, mereka pasti akan terlepas dari kehidupan sebagai budak. Namun, ada juga banyak pesaing, karena setiap keluarga di sini memiliki banyak anak, sehingga persaingannya cukup ketat. Di antara mereka, Grena adalah kandidat terkuat, dan karena usianya sama dengan para pria, dia pun ikut hadir hari ini. Ini adalah kali pertama kedua anak itu mengunjungi sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang biasa, dan mereka cukup terkejut. Gadis berambut merah muda itu sangat ingin mendapatkan gelar pendekar pedang agar bisa bergabung dengan Ordo Ksatria dan membantu orang tuanya meringankan kesulitan mereka. Lokasi tempat penilaian tersebut berlangsung adalah gereja. Masih banyak anak lain yang menunggu untuk diperiksa indikator kesehatannya. Kemanapun Anda memandang, Anda akan melihat pakaian-pakaian indah, sementara para pria harus berpakaian sopan. Dia memiliki mata hitam dan rambut hitam, yang cukup langka di dunia ini, sehingga dia juga menarik perhatian. Pada saat itu, seseorang dari gereja keluar dan mengumumkan bahwa Dewi Penciptaan telah memberi mereka sebuah kesempatan. Negara ini akan memiliki pahlawan yang berasal dari latar belakang petani. Sebagai contoh, Santo Klasis berasal dari kalangan rakyat biasa, dan pedang suci Bifok dulunya adalah seorang budak. Allen sudah membaca informasi ini,
orang-orang berpengaruh seringkali lahir dari kelas sosial yang lebih rendah. Oleh karena itu, semua orang akan dinilai tanpa memandang kelas. Di dalam gereja, mereka melihat patung-patung pahlawan dunia. Elmi adalah dewi pencipta, tetapi dia juga nama administrator permainan. Proses evaluasi akan dimulai dengan putra sulung kepala desa, dan semua bakat serta kualitasnya akan dicatat. Anak itu tampak gugup dan tidak berani menyentuhnya, sementara ayahnya menyemangatinya dari belakang. Setelah layar status muncul, terungkap bahwa anak tersebut memiliki bakat bisnis, yang membuat sang ayah sangat gembira hingga meneteskan air mata. Karena memiliki bakat adalah satu-satunya hal yang penting, terlepas dari jenis bakat apapun itu. Allen secara alami membuka buku ajaib itu untuk melihat isinya, dan menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain dirinya. Sebagian orang yang kurang berbakat merasa sangat sedih hingga ingin menangis. Tetapi jika mereka memiliki bakat bertarung, mereka pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini berlanjut hingga hanya Grena dan Allen yang tersisa. Pada saat itu dia segera berlari masuk untuk memeriksa, menyebabkan bola tersebut bersinar. Statistik yang ditampilkan membuat semua orang tercengang, yang menganggapnya sebagai keajaiban, karena gadis itu memiliki bakat seorang pendekar pedang ulung. Ini akan menjadi sensasi nasional. Dan ayah serta anak itu sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata. Allen merasa itu wajar karena temannya sangat kuat, dan para pria itu kemudian naik untuk memeriksa keadaannya. Bola itu secara tak terduga bersinar lebih terang daripada saat Grena meletakkan tangannya di atasnya, tetapi hasilnya sama sekali tidak jelas. Sang pendeta, dengan jujur, mengatakan bahwa pria bengkok itu sama sekali tidak memiliki bakat, yang membuat ayah dan anak itu kecewa. Dia melihat layar status dan menemukan bahwa mantra pemanggilan lamanya salah eja. Mungkin itulah sebabnya orang menganggap pria tidak berbakat. Ibu dan adikku sedang menunggu ayahku dan aku kembali, meskipun kurangnya bakatku membuat ayahku sangat sedih. Namun Rodin terus mengatakan bahwa karena anak itu adalah anak orang tuanya, tidak perlu khawatir. Tinggal bersama keluarga tidak terlalu buruk, jadi Allen sebenarnya cukup bahagia. Malam itu, dia berbaring terjaga sambil berpikir. Saat ini, semua statistiknya berperingkat E karena menaikkan level sangat sulit. Dia satu-satunya yang memainkan hell mode di dunia ini. Itulah sebabnya semua statistiknya berperingkat E dan tidak meningkat seiring level seperti anak-anak lain. Orang normal mungkin sudah menyerah, tetapi Allen, yang berpengalaman dalam banyak permainan yang menantang, menerima tantangan tersebut. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa bermain game harus semenantang ini agar menyenangkan. Meraih kesuksesan di tingkat kesulitan tertinggi adalah hal yang benar-benar membawa kemuliaan. Keesokan harinya, Allen merasa ada sesuatu yang sangat aneh tentang ayahnya. Seluruh keluarga pergi ke rumah Cerena untuk merayakan. Gadis berambut merah muda itu berseri-seri gembira karena mengetahui bahwa pedang suci itu bahkan lebih ampuh daripada seorang pendekar pedang. Karena desa ini telah melahirkan tokoh yang berpengaruh, keluarga Cerena diperlakukan lebih baik. Mereka bahkan baru saja menerima anggur dari kepala desa. Rodung suka minum tetapi tetap tampak kesal. Allen berpikir itu karena ayahnya iri karena Cerena adalah seorang pendekar pedang yang sakral. Kedua pria itu kemudian saling bertukar pandangan kesal dan menawarkan minuman satu sama lain, yang akhirnya berujung pada pertengkaran karena Rodung sebelumnya mengancam akan memutuskan hubungan dengan keluarga teman dekatnya itu. Pernyataan ini mengejutkan istri-istrinya, tetapi Rodung melakukannya karena suatu alasan. Cerena pasti akan tumbuh dewasa dan membawa seluruh keluarganya bersamanya. Keluarga mereka bahkan mungkin diangkat menjadi bangsawan. Jadi tidak perlu membuang waktu dengan para budak. Setelah mendengar itu, pria tersebut langsung tergagap-gagap mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal itu, dan terjadilah perdebatan yang sangat tegang. Para pria harus meminta temannya untuk melakukan sesuatu agar hal itu berhenti, tetapi pada saat itu kedua istri mereka ikut campur. Begitu orang di atap itu berbicara, kedua pria itu langsung terdiam. Para pria bertanya apakah ayah dan pamannya selalu bertengkar, dan dia mengetahui bahwa itu benar.
sebelum mereka berkeluarga, mereka akan bertengkar karena hal sepele sekalipun. Baru setelah kami memiliki anak, saya menjadi sedikit lebih tenang. Mereka berempat adalah teman masa kecil. Mereka lahir dan dibesarkan di desa yang sama, dan mereka langsung jatuh cinta. 10 tahun yang lalu, desa ini didirikan, dan mereka berdiskusi serta memutuskan untuk tinggal di sini. Mereka berteman sangat dekat sehingga suami mereka membangun rumah yang persis sama. Itu sudah menjelaskan semuanya. Setelah mendengar itu, Rodin dan Girdar terus berdebat tentang siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam membangun rumah tersebut. Sudah lama mereka tidak minum alkohol, jadi hari ini adalah kesempatan yang baik untuk mengenang masa lalu. Adegan beralih ke beberapa hari kemudian, ketika Girdar menerima kabar mengejutkan bahwa Ordo Ksatria akan datang menemui Grena. Kedua ayah itu juga membawa anak-anak mereka keluar untuk menyambut mereka, dan desas-desus tentang pedang suci itu telah menyebar kemana-mana. Anak itu, yang dinilai memiliki bakat menggunakan palu godam, juga mengejek Men, menyebutnya tidak kompeten, mengatakan nilai-nilainya semua dan bahwa dia adalah seorang petani. Temannya juga ikut membela Men, berbicara dengan sangat lantang. Pada saat itu, para ksatria yang mengabdi kepada negara hadir, dan setiap orang yang melihat mereka merasakan rasa hormat sekaligus takut. Setelah percakapan itu, kepala desa memanggil ayah dan anak tersebut keluar. Gadis berambut merah muda itu sangat gembira melihat pedang asli. Kurasa temanku akan meninggalkan desa dan pergi ke tempat lain, jadi aku sedikit sedih. Pada saat itu, Girdar keberatan membiarkan putrinya berduel dengan para ksatria menggunakan pedang sungguhan. Orang-orang itu ingin menguji kemampuannya untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki keterampilan pedang suci yang sejati. Orang yang ditugaskan untuk menghadapi gadis berambut merah muda itu adalah wakil ketua. Ketua tim menyatakan bahwa setiap tindakan memalsukan proses penilaian akan dihukum mati. Mereka berhak untuk menguji kemampuan mereka lagi dengan pertandingan anggar. Sang paman juga memohon agar anaknya diampuni karena usianya baru 5 tahun. Tetapi pihak lain mengancam akan mengeksekusi seluruh keluarga jika mereka tidak menuruti permintaannya. Gadis berambut merah muda itu polos dan sama sekali tidak peduli. Bahkan ketika dipinjamkan pedang kecil, dia berlari mendekat, ingin ikut bergabung. Saat memasuki pertandingan, Grenaa memperkenalkan dirinya sebagai seorang ksatria dan meminta duel, yang diterima oleh Lebrand. Grenaa mengambil inisiatif untuk menyerang, seperti yang selalu mereka lakukan saat melawan Allen. Kemampuan bermain pedangnya telah meningkat melalui latihan yang konsisten setiap hari. Namun, wakil komandan tersebut masih memiliki keunggulan karena perawakannya yang besar. Grenaa dengan cepat ditendang dan dibanting ke dinding. Sang ayah sangat marah melihat apa yang terjadi dan hanya ingin membalas dendam kepada mereka. Allen dan ayahnya juga diikat agar mereka tidak ikut campur. Pada saat itu, gadis berambut merah muda itu berdiri, membangkitkan garis keturunan pendekar pedang suci. Rekaman itu langsung membuat Lebrand sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Gadis kecil itu melancarkan serangan tanpa henti, tidak memberi lawannya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan lebih parahnya lagi, dia bahkan membelah pedang orang lain menjadi 2. Hal ini memaksa kapten tim untuk menghentikan pertandingan. Ayah berusia 24 tahun itu, yang dipanggil paman, langsung pingsan di tempat. Orang-orang bersorak untuk gadis berambut merah muda setelah dia mengalahkan wakil komandan. Ini membuktikan bahwa pedang kecil itu memang pedang suci asli. Grenaa sangat senang karena putrinya tidak terluka. Orang tua yang baru saja menuntut eksekusi mereka juga maju untuk berterima kasih kepadanya karena telah membangkitkan pendekar pedang suci, dan meminta maaf atas kekeras kepalaannya sendiri. Selanjutnya, mereka akan membahas masa depan. Dia mengizinkan Gerda untuk membawanya serta demi ketenangan pikirannya. Maka mereka diundang untuk makan bersama keluarga kepala desa. Sang paman masih marah karena anaknya telah berada dalam bahaya. Allen memperhatikan beberapa buah yang lezat dan ingin membawa beberapa pulang untuk saudara perempuan dan ibunya.
Pemimpin itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Zenov dan menyatakan bahwa ia telah diperintahkan oleh sang penguasa untuk memverifikasi pedang suci tersebut. Selanjutnya, desa di perbatasan akan dinamai Grena. Ini adalah perintah dari tuan tanah, jadi kepala desa mematuhinya. Kemudian dia menjelaskan mengapa dia harus melakukan hal sejauh itu. Itu karena 3 tahun lalu, seorang pendekar pedang ulung lahir di keluarga sang bangsawan. Orang itu mengabdi pada keluarga kerajaan tetapi gagal memenuhi harapan. Setelah dievaluasi ulang, ditemukan bahwa dia hanyalah seorang pendekar pedang biasa. Sejak saat itu, mereka lebih berhati-hati dalam melebih-lebihkan bakat. Ketua tim sekali lagi meminta maaf karena mencoba menguji kemampuan Grena. Keluarga akan bertanggung jawab membesarkan anak tersebut hingga usia 12 tahun. Gadis kecil itu akan dikirim untuk belajar di akademi yang layak, melayani keluarga kerajaan dan kekuasaannya secara bersamaan. Anak yang menyebalkan itu juga bertanya, apakah semua orang harus masuk akademi untuk menjadi seorang insinyur? Genov membenarkan bahwa memang demikian adanya. Allen memanfaatkan momen saat mereka sedang berbicara untuk menyembunyikan 2 buah lezat di sakunya. Ketua kelompok itu mengatakan dia akan mengirim guru ke desa untuk mengajar anak-anak. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan diterima di akademi. Ketika Allen diundang untuk bergabung dengan Grena, anak itu terus menggodanya. Saat itulah ketua tim menyadari bahwa para pria memiliki mata hitam dan rambut hitam. Ketika ditanya siapa dia, bahwa itu adalah anak Rodang. Bowman dianggap sebagai pahlawan karena ia ahli dalam berburu babi hutan berukuran besar. Pemimpin itu berdiri untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka dan mengatakan bahwa Baron sangat menikmati daging babi hutan yang disediakan oleh desa ini. Rodang sangat dihormati karena ia terus-menerus menghadapi bahaya. Adegan beralih ke waktu yang lebih kemudian. Allen sangat senang karena dipromosikan hari ini. Setelah memeriksa layar status, saya melihat bahwa saya baru saja menerima peningkatan keterampilan. Sekarang dia memiliki kartu pemanggilan untuk peringkat F. Sama seperti sebelumnya, dibutuhkan penggabungan 2 jenis untuk menciptakan jenis yang baru. Tokoh protagonis pria berharap dapat memunculkan sesuatu yang serupa dari generasi kedua. Jika Anda bisa menyebutkan kalimat kemenangan pada titik ini, Anda tak terkalahkan. Ruang penyimpanan untuk kartu penarikan kembali juga telah ditingkatkan menjadi 30. Sudah 2 tahun sejak levelnya naik, proses grindingnya sangat sulit, jadi sekarang sangat menyenangkan. Di malam hari, seluruh keluarga akan berkumpul di sekitar perapian dan bersenang-senang. Ibu saya hamil lagi sekarang dan akan segera melahirkan bayi lagi. Oleh karena itu, Alan harus mengambil alih tugas membersihkan rumah untuk meringankan beban ibunya. Max bertanya apakah dia akan memiliki adik laki-laki, dan ayahnya mengatakan bahwa itu juga bisa berupa adik perempuan. Karena terasa sangat ringan, ibuku mengira itu adalah seorang perempuan. Jika memang demikian, maka Theresia ingin namanya disebut. Saya bertanya kepada istri saya apakah dia sudah memikirkan nama, dan pada saat itu putra kami membuka bukunya untuk melihat nama tersebut. Ada surat dari Elmi, jadi ia membacanya dengan lantang tanpa sadar. Orang tua itu sangat ketakutan ketika mendengar hal itu karena itu adalah nama seorang dewa. Siapa yang akan menamai anaknya dengan nama dewa? Theresia memperhatikan bahwa putranya bertingkah aneh akhir-akhir ini, jadi dia bertanya apakah putranya baik-baik saja. Alan berpura-pura semuanya baik-baik saja, lalu bertanya tentang luka di tangan ayahnya, dan mengatakan bahwa luka itu sudah sembuh. Rodang mengatakan itu berkat keberhasilannya melewati ujian dewa hari ini. Ayah menjelaskan bahwa terkadang momen-momen istimewa terjadi. Pada saat itu, tubuhku hampir sepenuhnya bebas dari kelelahan, dan luka-lukaku telah sembuh. Mendengar itu, tokoh protagonis pria mengerti bahwa itulah cara orang saling menyapa ketika mereka naik level. Ayahku memperoleh pengalaman dari perburuannya terhadap babi hutan setiap hari.
Meskipun dia tidak bisa melihat statistiknya, Alan menduga ayahnya sangat kuat. Saat ini, kemampuan penyembuhan pria itu berada di level 3, tetapi level dasarnya tetap di level 1. Poin pengalaman tidak dapat diperoleh tanpa mengalahkan monster. Jadi, ia mencoba meminta izin kepada ayahnya untuk pergi berburu. Rodang langsung menolak karena itu terlalu berbahaya. Banyak orang telah kehilangan nyawa mereka. Ini bukan lelucon. Kemudian, setelah Anne tertidur, Man membuka pesan-pesan itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sistem telah diperbaiki untuk mengatasi kesalahan tampilan. Selain itu, mereka mengirimkan ramalan kepada Paus untuk memberitahu semua orang tentang tokoh protagonis pria tersebut. Statistiknya semuanya E karena dia bermain di tingkat kesulitan neraka. Dalam keadaan normal, indeks akan terlihat seperti ini. Itu kurang lebih setara dengan pedang suci kecil Grena. Karena usaha tersebut telah membuahkan hasil, mari kita terus mencoba. Alain dengan cepat beralih ke proses meningkatkan kekuatan monster yang dipanggil. Statistik utama kerbau bodoh itu meningkat setelah berevolusi. Denka bersinar setelah dipanggil. Ukurannya tidak berubah, tetapi terasa lebih keras sekarang. Ini membuktikan bahwa pemanggilan bukan hanya tentang memanggil monster. Tepat saat itu, Theresia Defoe melihat kerbau tersebut. Seperti biasa, ibu menginjaknya dan benda itu langsung lenyap. Keesokan paginya, Rodin harus pergi berburu untuk menimbun makanan untuk musim dingin yang akan datang. Alain sedang memikirkan kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan kartu-kartu tersebut. Dengan kekuatan sihir yang cukup, semua kartu dalam inventaris akan ditingkatkan. Namun kemudian dia pergi mencuci pakaian dan kemudian mencoba mencari cara untuk memanggil anak yang baru lahir itu. Berbagai kombinasi telah dicoba, tetapi belum ada spesies baru yang muncul. Hal terakhir yang terjadi adalah kumbang dan burung itu akhirnya menghasilkan sejenis rumput. Alain merasa sulit memahami bagaimana seorang pemanggil bisa memanggil sesuatu seperti ini. Kelebihannya adalah statistik item ini sangat tinggi, dan juga membantu pemiliknya meningkatkan kekuatan sihir mereka. Tidak hanya itu, dengan dukungan seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk naik level akan berkurang hingga beberapa tahun. Inilah yang terjadi setelah tes mengingat kembali. Bentuknya menyerupai apel, tetapi benda itu bisa bergerak, jadi Alain menamainya Apo. Anjing ini cukup cerdas, jadi ia mengajari Min keahlian khususnya. Setelah diaktifkan, aroma akan menyebabkan Apo menggali ke bawah tanah dan tumbuh menjadi tanaman. Anehnya, benda itu mengeluarkan aroma aneh yang membuat Min merasa lebih baik. Tepat saat itu, ibu dan adik laki-lakinya tiba. Alain meminta Apo untuk kembali ke wujud kartunya, tetapi Apo tidak mendengarkan. Pohon itu tidak menghilang, jadi ibu dan saudara perempuan saya bisa melihatnya. Mereka juga senang ketika pohon itu mengeluarkan aroma yang harum. Kemudian, sang protagonis terus menerima pelatihan dari Kren, atau lebih tepatnya, menjadi sasaran pemukulan. Kali ini, gadis berambut merah muda itu jauh lebih kuat, tetapi temannya juga merasa Min lebih sehat. Setelah mengecek statistiknya, memang benar bahwa kemampuan berpedang telah meningkat ke level 3. Selain itu, berkat ruang penyimpanan yang diperluas, stamina dan statistik serangan sedikit meningkat. Dia tidak yakin apakah peningkatan kekuatannya disebabkan oleh aroma itu. Sebelumnya, ia telah memanggil seekor anjing bernama Fido, yang dikenal karena sifatnya yang agresif. Meskipun saya sangat ingin menguji kemampuannya, saya tidak berani menggunakannya pada derek itu. Di malam hari, Alain berlatih melempar batu untuk meningkatkan daya tahannya. Terakhir kali dilempar sekitar 20.000 kali tapi tetap tidak naik level. Selain itu, saya juga sibuk membersihkan rumah bersama suami saya. Pemuda itu berpikir dia sebaiknya berhenti berlatih melempar batu dan mengabdikan waktunya untuk hal lain. Aroma kini telah tumbuh menjadi semak belukar yang rimbun. Meskipun agak kurang praktis,
Keuntungannya adalah hal ini akan membantu mengurangi waktu regenerasi mana dari 6 jam menjadi 5 jam. Itu memberinya waktu tambahan 1 jam untuk belajar. Hingga malam tiba, Rodin masih belum pulang, sehingga seluruh keluarga khawatir. Tepat saat itu, kami mendengar suara Paman Gerda dari sisi ini. Banyak orang membawa Rodin kembali dalam kondisi yang sangat buruk. Setelah dibawa masuk, ibu dan anak itu sangat khawatir, dan Rodin ditusuk oleh taring babi hutan. Untungnya, Gerda menyelamatkan hidupnya dengan pengobatan herbal. Itu adalah bunga muler, yang sangat berharga. Ini terjadi sebelum Grena berperang melawan Ksatria Ordo. Setelah meminta maaf, mereka memberikan emas kepada ayah dan anak itu. Pamanku baru-baru ini menggunakan emas itu untuk membeli rempah-rempah. Sisanya merasa kesal karena menganggap semua itu adalah kesalahan rakyat jelata. Mereka meminta Gerda untuk berdiri dan membela semua orang. Max terbangun dan, melihat begitu banyak orang, mulai menangis. Untuk saat ini, para pemburu lainnya telah dipulangkan untuk membahas masalah ini lebih lanjut besok. Alain bertanya kepada pamannya apa yang terjadi pada warga sipil, dan dia pun mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu, kepala desa memanggil ayah dan pamannya untuk memberi mereka tugas. Dia ingin melibatkan warga sipil dalam perburuan babi hutan. Daging dari spesies ini sangat berharga. Sebagian besar dari mereka dipersembahkan kepada tuan tanah. Sisanya menjadi milik pemburu. Biasanya, mereka akan menukar daging dengan garam atau barang lainnya. Kesulitannya adalah pekerjaan ini sangat berbahaya. Setiap tahun, beberapa orang meninggal dunia. Tapi jika kita tidak melakukannya, seluruh keluarga akan kelaparan. Oleh karena itu, mereka harus berkorban untuk bertahan hidup. Alasan rakyat jelata ingin bergabung adalah karena mereka mendengar bahwa di antara para pemburu Buddha ada seorang pahlawan. Itu ayah dari Men. Sebelumnya, ketua tim juga memuji Rodang sebagai pria yang tidak mempedulikan bahaya untuk berburu babi hutan. Karena pujian itu, semua orang percaya bahwa ayah dari tokoh protagonis pria benar-benar sangat berkuasa. Semua orang mengira mereka akan aman jika pergi bersama Rodang. Oleh karena itu, kepala desa meminta agar masyarakat biasa diizinkan untuk berpartisipasi. Awalnya, mereka merasa sangat tidak nyaman membiarkan orang-orang yang tidak berpengalaman mengikuti mereka, karena itu sangat berbahaya. Namun, karena itu adalah perintah dari kepala desa, mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Para karyawan baru itu sama sekali tidak fokus pada pekerjaan mereka. Saat para pemburu berlatih, mereka semua acuh tak acuh dan tidak melakukan apapun. Mungkin itu karena mereka merasa terhina karena diajari oleh para budak. Dan kemudian, apa yang memang sudah ditakdirkan terjadi, terjadilah. Mereka kemudian melanjutkan perburuan babi hutan seperti biasa. Para pria itu diberi tugas paling mudah, menarik perhatian. Namun, ibu-ibu dari anak-anak lainnya hanya berdiri di sana dengan tercengang, memperburuk situasi. Mereka benar-benar melupakan rencana tersebut dan membahayakan diri mereka sendiri. Karena tidak ada pilihan lain, Rendang turun tangan untuk menyelamatkan mereka, namun malah dirinya sendiri terkena daya hisap yang mematikan. Untungnya, mereka berhasil berburu babi hutan, jadi Gerda akan membawa dagingnya besok. Untuk sementara waktu, kami akan mengandalkan ibu dan anak perempuannya untuk tetap tinggal dan merawat kami sampai kami melewati masa kritis ini. Saat itulah Alan menyadari betapa tidak bergunanya dia, tidak mampu mencapai apapun. Keesokan paginya, situasinya telah membaik. Begitu Rendang terbangun, dia langsung memanggil babi hutan. Ayah ini tahu bahwa tanpa daging, keluarganya akan kelaparan. Melihat seluruh keluarga seperti itu, Men berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berusaha lebih keras. Jangan hanya fokus pada peningkatan kekuatanmu dan melupakan tujuan hidupmu. Orang-orang di sini bahkan tidak berpikir mereka sedang bermain game. Bagi mereka, ini adalah kenyataan.
Dan itu sangat kejam terhadap para petani terikat. Belum lagi, adik akan segera lahir. Jadi ayah harus berusaha lebih keras lagi. Pada saat itu, saya juga membawa daging untuk dibagikan. Para pemburu lainnya sepakat untuk menjaga keluarga mereka selama musim dingin. Alan juga menyarankan ayahnya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku akan melindungi keluargaku. Setelah mengatakan itu, semua orang terkejut melihat bahwa ragi tersebut telah matang. Maka ia pun pergi mengambil air untuk ibunya dari jarak yang cukup jauh. Meskipun anak itu sudah selesai bermain, ia masih berhasil mengisi 2 ember hingga penuh, yang membuat orang dewasa sangat takjub. Sudah saatnya berhenti bertingkah seperti anak kecil. Untungnya, ada seorang gadis kecil bernama Krena di desa itu yang menyerap seluruh energi roh tersebut. Oleh karena itu, meskipun dia menunjukkan kekuatan sebesar itu, tidak akan ada yang mengatakan apapun. Untuk saat ini, keluarga adalah prioritas utama. Oleh karena itu, diputuskan untuk meningkatkan semua statistik fisik dan mengabaikan sihir. Ini akan memungkinkan Anda untuk melakukan lebih banyak hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Setelah membawa air, dia memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi memanen kentang. Paman Goda akan berdiri, jadi tidak perlu khawatir. Pekerjaan ini juga membutuhkan kekuatan fisik untuk mencabut seluruh umbi. Alan hanya menggunakan satu tangan, yang membuat pamannya terkejut. Saya tidak mengerti mengapa anak-anak zaman sekarang begitu tangguh. Alan mengklaim bahwa ia mewarisi hartanya dari ayahnya, tetapi kemudian ia malah mencabut semua tanaman. Harus memberikan setengah dari hasil panen kepada Tuhan sungguh merupakan suatu kesulitan. Saat itu, kepala desa tiba untuk berkunjung. Dia ingin meminta maaf, tetapi ibu tampaknya tidak senang dengan hal itu. Bajingan berambut pirang itu juga menundukkan kepalanya sebagai permintaan maaf karena telah melukai Rodang dengan serius. Alan sangat marah, tetapi ayahnya telah memaafkannya, jadi dia membiarkannya saja. Rodang mengingatkan mereka bahwa jika mereka ingin berburu, mereka harus berhati-hati. Para tetangga dari daerah sekitar juga datang mengunjungi pasien pada saat itu. Sungguh jahat sekali anakku sampai mengajak Rodang berburu bersamanya. Keesokan harinya, Alan pergi ke ladang sendirian untuk mencoba menangkap burung guna memberi makan ayahnya. Alat ini menciptakan area datar lalu mencampurnya menjadi tumpukan katak. Dengan sangat cepat, jebakan sederhana pun dibuat. Karena keahlian makhluk-makhluk sialan itu melibatkan mengejek, Alan berpikir dia mungkin bisa tertular sesuatu. Dia tahu perangkap itu terlihat konyol, tetapi jika berhasil menangkap sekitar 50 burung atau bebek, itu sudah bagus. Setelah menunggu beberapa saat, saya tidak melihat apapun. Tepat ketika kami hendak mengubah rencana, seekor burung menukik turun. Dari kejauhan, terlihat kecil. Kenapa ukurannya sebesar gajah? Dengan sangat cepat, katak itu menyerang dan memusnahkan seluruh kelompok katak milik pria tersebut. Alan bukanlah tandingan bagi makhluk sebesar itu, jadi dia mempertimbangkan untuk mundur. Namun, statistik saat ini sudah cukup untuk memperkuat semua bentuknya guna membantu keluarganya. Mereka ingin melakukan sesuatu, jadi mereka belum mengambil risiko. Pertama, lemparkan batu ke kepala burung itu. Kemudian dia melayangkan pukulan lain dengan pedang kayu itu. Jika itu adalah pedang sungguhan, hasilnya mungkin akan berbeda. Namun karena itu hanya pedang kayu, lapisan glasir tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membiarkan anjing-anjingnya keluar dan menggigitnya. Namun, tidak lama kemudian mereka semua musnah. Alan dipukuli hingga tak sadarkan diri, tidak mampu memahami bagaimana makhluk ini bisa begitu kuat. Banyak aspek dari praktik refleksi diri melibatkan hilangnya kegembiraan dalam melakukan refleksi diri. Indeks saat ini telah turun secara signifikan, sehingga menimbulkan tantangan dan bahaya. Dia mencoba melawan dan monster itu menahannya. Burung raksasa itu berulang kali menyerang dengan paruhnya. Alan, yang berada di bawah sana,
sedang menghindar dan mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tanpa diduga, dia memanggil dua cacing yang mampu menyerap energi dari musuh-musuhnya. Akibatnya, Albaheron menjadi jauh lebih lemah. Statistik burung raksasa itu secara bertahap menurun, memungkinkan protagonis untuk melarikan diri. Albaheron dengan marah mendorong kedua bajingan itu menjauh untuk melanjutkan pertempuran. Namun kemudian Alan memanggil anjing-anjing yang tersisa untuk menyerang. Makhluk itu melompat dan melancarkan serangan dahsyat, mengarahkan serangannya langsung ke kepala monster tersebut. Sekalipun hanya pedang kayu, dengan kekuatan sebesar itu, Albaheron pasti sudah mati. Buku ajaib itu muncul, mengumumkan bahwa Alan telah mengalahkan monster tersebut, dan dia sangat gembira. Selain itu, ia juga menerima 100 poin pengalaman. Cara lukisan itu menampilkan warna khas Albaheron membuat seluruh keluarga takjub. Ketika ibunya bertanya apa yang telah terjadi, Alan menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa dia melihat bayi yang ditinggalkan itu jatuh dari langit dan menangkapnya. Ini bukanlah kebohongan sepenuhnya karena burung itu memang menukik ke tanah dengan sendirinya. Ayah juga menanyakan tentang luka di wajahku. Rodang khawatir putranya mungkin terluka di tempat lain, tetapi peramal itu mengatakan tidak ada. Paman saya juga mengungkapkan kekagumannya atas trofi ini. Yang paling mengesankan adalah Alan mengalahkannya hanya dengan melempar batu dan menggunakan pedang kayu. Selain itu, ia menemukan bekas gigitan, seolah-olah dari gigitan anjing. Ketika ditanya apakah dia menggigit burung itu, dia hanya tersenyum dan mengatakan dia tidak ingat. Itu karena mereka terlalu sibuk berkelahi. Goddard kemudian meminta mereka untuk membunuh monster itu untuk Roden karena temannya masih lemah. Melihat benjolan di kepala pamannya, Men langsung menduga bahwa ayah dan anak itu sedang berlatih tanding. Akibatnya, Quenna meninju kepala pamannya. Paman dan keponakannya menggantung burung itu terbalik untuk menguras darahnya. Makhluk ini memiliki berat sekitar 60 kilogram. Namun jika Anda membuang semua bulu dan organ dalam, Anda hanya bisa makan sekitar 20 kilogram daging. Sayapnya juga sangat berharga dan dapat dijual atau diperdagangkan. Selain itu, mereka juga harus membayar 60% dari pendapatan penjualan mereka sebagai pajak kepada kepala desa. Mendengar itu, tokoh protagonis pria sangat terkejut karena ibunya praktis adalah seorang perampok. Goddard menjelaskan bahwa jika mereka hanya monster tingkat rendah seperti kelinci peringkat E, mereka tidak perlu membayar pajak. Namun karena Anbaharen adalah monster peringkat D, itulah yang harus dilakukan. Kemudian, dia melanjutkan untuk mengeluarkan batu ajaib dari dalam burung itu. Dia harus menyerahkan ini kepada kepala desa. Tapi karena saya tidak menggunakannya, itu bukan suatu pemborosan. Paman saya berpikir dia akan bernegosiasi dengan kepala desa untuk menurunkan persentasenya. Mereka menghadapi bahaya, dan kehilangan 60% penghasilan mereka sama sekali tidak sepadan. Setelah mendengar itu, sang keponakan membuat rencana dan segera memberitahu pamannya agar mereka berdua bisa memeragakannya. Kemudian, mereka membawa burung itu ke kepala desa untuk melaporkannya. Pria tua itu sangat gembira menemukan barang langka tersebut. Paman Goddard menyarankan untuk menyerahkan semua bulu tetapi membiarkan mereka mengambil semua dagingnya. Awalnya, kepala desa tidak bisa menerimanya dan meminta lebih banyak daging. Dia berbicara tentang permintaan Tuhan untuk meningkatkan jumlah daging yang akan dikirimkan. Mendengar itu, Paman Goddard melanjutkan negosiasi dengan menawarkan batu ajaib lainnya. Aksi penipuan paman dan keponakan itu dimulai sejak saat itu. Mereka mengungkit insiden di mana keputusan seseorang menyebabkan Rodin mengalami cedera serius. Alan masih sangat muda, namun ia harus pergi berburu menggantikan ayahnya. Secara umum, ini sangat berbahaya. Para pria langsung menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kelaparan ketika tidak ada makanan untuk dimakan. Maka, paman dan keponakan itu bekerja sama untuk menempatkan kepala desa dalam posisi yang sulit.
Jika Anda mengambil terlalu banyak, orang lain tidak akan berburu lagi di lain waktu, dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya dia setuju, yang membuat paman dan keponakannya sangat gembira. Alan sangat gembira dan menyampaikan ucapan terima kasihnya. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan mencoba berburu lebih banyak dan memberinya bulu serta batu ajaib. Inilah tujuan sebenarnya yang kita tuju. Jika kita mengenakan terlalu banyak pajak, pada akhirnya kita akan merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Sang paman terus menambahkan argumen-argumennya, yang akhirnya meyakinkan kepala desa untuk setuju. Jadi, keesokan harinya, tokoh utama kembali ke tempat yang sama untuk memasang jebakan lain bagi Anbar Heron. Pertama, ia membiarkan kata-kata itu menggunakan provokasi, dan berhasil memancing kedua burung itu turun. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman, dia segera mengambil kembali kartu tersebut untuk menghindari penurunan statistik. Selanjutnya, biarkan kawanan cacing menyerap energi dari kedua monster tersebut. Memanfaatkan situasi tersebut, Alan melempari kepalanya dengan batu dan secara bersamaan memanggil anjing-anjingnya untuk menyerangnya. Burung itu dengan cepat diturunkan. Hal ini memudahkannya untuk melancarkan pukulan Ko. Menangkap dua sekaligus berarti kita sudah cukup untuk hari ini. Setelah Anda terbiasa menggunakan makhluk panggilan dalam pertempuran, semuanya akan menjadi lebih mudah. Alan mendapatkan 200 poin pengalaman karena berhasil naik level. Semua indikator telah meningkat secara signifikan. Selain itu, kekuatan fisik dan kekuatan sihir telah pulih sepenuhnya. Tokoh protagonis pria sangat gembira karena naik level sekali saja telah menggandakan kekuatannya. Karena ia tidak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki kekuatan, Alan berpikir untuk memberitahu orang tuanya sedikit tentang kemampuannya. Saat ini Rodang tidak dapat pergi berburu. Melihat putraku membawa pulang 2 ekor bangau Anbar hari ini. Setelah memburu monster, dia harus bermain dengan Krena. Untuk saat ini, keluarga mereka tidak perlu khawatir kehabisan makanan selama musim dingin mendatang. Min berpikir dia akan menggunakan daging itu untuk ditukar dengan barang-barang lain. Dia sedang melawan lawan yang kuat, namun dia masih tenggelam dalam pikirannya. Hasil akhirnya adalah temanku menamparku begitu keras, hingga aku sampai mengalami memar di kepala. Malam itu, Min juga duduk untuk menceritakan tentang dirinya kepada orang tuanya. Ia berpura-pura menangis pada usia 1 tahun, dengan mengaku telah menerima pesan dari Dewa Elmi. Seolah-olah kami akan menganugerahkan kebijaksanaan dan kekuatan kepadamu. Ini berarti Min akan lebih sehat dan lebih pintar daripada anak-anak lain. Trik sulap Alan benar-benar berhasil menipu orang tuanya. Teresia khawatir tentang tantangan seperti apa yang harus dihadapi putranya. Ayah lebih tenang. Karena hari ini rancangan menemukan bahwa luka di wajah anaknya telah hilang. Itu membuktikan bahwa ia telah lulus uji. Ketika ibunya menanyakan tentang hasil penilaian sebelumnya, sang putra mengatakan bahwa dia telah menerima pesan dari Elmi 2 bulan sebelumnya. Sang ayah, melihat anaknya memanggil Dewa Pencipta dengan namanya, menuntut agar anaknya menunjukkan rasa hormat. Alan mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki bakat, bukan berarti dia tidak memilikinya. Ayah penasaran ingin tahu jenis apa itu. Tokoh protagonis pria belum berani mengatakan ini secara terang-terangan. Jadi dia harus meminta maaf kepada orang tuanya secara diam-diam. Teresia kemudian memeluk putranya, sambil berpikir akan lebih baik jika Alan memberitahunya hal ini lebih awal. Sang ibu akhirnya mengerti mengapa putranya selalu berlatih ilmu pedang dan lempar batu sendirian. Sepertinya Alan selalu menghadapi tantangan berbahaya. Rodang kemudian bertanya apa yang akan dilakukan putranya selanjutnya. Min mengatakan dia akan terus mengatasi tantangan dengan memburu monster. Ayahku sangat mendukung ketika mendengar hal itu. Beritahu mereka untuk memberitahu Anda jika Anda menemui kesulitan. Rodang percaya bahwa informasi tentang dewa tersebut harus dirahasiakan.
Tapi tidak apa-apa untuk memberitahu Gerda karena dia teman yang sangat baik. Mulai sekarang, Rodang bisa bangga dengan putranya. Tidak perlu lagi khawatir Gerda memiliki seorang putri yang merupakan seorang pendekar pedang ulung. Adegan beralih ke waktu yang lebih kemudian. Salju kini telah menutupi seluruh daratan, sehingga menyulitkan untuk mencari makanan. Namun, bagi Alan, situasinya berbeda. Ia memburu gerombolan Anbaharen untuk mengumpulkan rune. Paman dan keponakan itu kemudian menjual daging tersebut dan menukarkannya dengan kebutuhan lainnya. Ini adalah kali pertama Alan berbelanja, jadi Gerda mencoba membimbingnya. Ketika saya bertanya kepada paman saya tentang perbedaan antara rakyat biasa dan petani terikat, dia mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada status sosial. Warga biasa tidak perlu lagi membayar 60% pajak seperti yang mereka lakukan sekarang, sehingga pembangunan akan lebih mudah. Dan untuk menjadi rakyat biasa, seseorang perlu membayar kepada tuan tanah sekitar 10 koin emas. Setelah itu, pajak tambahan sekitar 3 koin emas perlu dibayarkan setiap tahunnya. Selain itu, sang tuan akan memberi mereka imbalan berupa peningkatan status sosial jika mereka mencapai prestasi yang patut dihargai. Karena sang ibu akan melahirkan bayi lagi, mereka membutuhkan 50 koin emas agar keluarga mereka bisa menjadi warga negara biasa. Paman dan keponakan itu kemudian menukar daging kering dengan garam. Sisanya ditukar dengan buah-buahan dan barang-barang lainnya. Setelah hari itu, Alan mampu pergi dan menukarkan barang sendiri. Ia juga menanyakan harga barang-barang agar bisa membelinya di lain waktu jika ada kesempatan. Melihat buah yang tampak sangat lezat, dia bertanya berapa harga untuk menukarnya, dan ternyata harganya 4 kali lebih mahal daripada buah biasa. Setelah mengetahui nilai barang-barang tersebut, saya juga mencatatnya di buku saya. Dia menghitung bahwa untuk mendapatkan 50 koin emas untuk seluruh keluarga, dia perlu memburu 500 albaherin. Pekerjaan ini akan memakan waktu beberapa tahun, tetapi sang protagonis sama sekali tidak patah semangat. Lalu dia masuk untuk meminta membeli ramuan pemulihan kekuatan sihir. Pemilik toko mengatakan bahwa barang itu sangat mahal di sini, jadi bagaimana mungkin kami bisa mendapatkannya? Mengenai perawatan luka, ada berbagai macam pilihan, dan harganya bervariasi tergantung pada efektivitasnya. Ibu saya ingat jenis bunga yang digunakan Paman Gerda untuk menyelamatkan ayah saya terakhir kali, jadi beliau menanyakannya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pemiliknya menceritakan bagaimana sebelumnya ia terpaksa menjual satu-satunya pohon miliknya kepada Gerda karena Gerda terus memohon dan menangis. Dan yang lebih buruk lagi, saya menjualnya dengan kerugian, bahkan lebih rendah dari nilai sebenarnya 2 koin emas lebih rendah. Untungnya, pemiliknya cukup baik hati untuk menjualnya kepada saya. Memahami situasi tersebut, pria itu dengan cepat menawarkan kembali sebagian daging kering. Dia mengatakan bahwa pria yang diselamatkan Gerda adalah ayahnya, dan bahwa ayahnya masih hidup berkat bunga yang diberikan Gerda. Jadi anggap saja ini sebagai hadiah ucapan terima kasih. Dia keluar dan menemukan bahwa senjata dijual seharga 50 koin perak. Secara kebetulan, saya bertemu dengan 2 anak lain seusia saya. Pria menyebalkan itu bahkan bertanya kepada Allen apa yang sedang dilakukannya di sini. Dan pria itu langsung pergi begitu saja. Akhirnya, dia memukulku. Para pria sangat membenci pria ini dan ingin memberinya pelajaran. Lalu ia mengarahkan pedangnya ke lawannya, membuat Dogora ketakutan setengah mati. Dia menuntut untuk datang ke sini dengan membawa senjata untuk melawan ayahnya. Mendengar itu, pria lainnya juga marah dan melakukan hal yang sama. Adapun putra kepala desa, ia lebih ramah dan menyapa mereka dengan sopan. Tak lama kemudian, pertempuran mereka dimulai. Pria satunya lagi itu memang besar dan kuat, tapi dia jauh lebih lemah daripada karakter utama. Namun, mereka tetap dianggap lebih kuat daripada anak-anak lainnya. Allen terus memberikan pukulan-pukulan penutup, membuat lawannya tak berdaya dan menerima kekalahan. Keluarga kami kini memiliki anggota baru, adik perempuan saya.
Luka ayahku juga sudah sembuh. Pada hari-hari berikutnya, Dogora datang untuk belajar bertarung dari Allen. Rena menunjukkan kepada Mask cara menggunakan tongkat tersebut. Para pria sangat senang melihat pemandangan ini. Pria itu memanfaatkan situasi untuk mencoba melakukan serangan mendadak, tetapi akhirnya gagal dan keluar dari permainan. Di malam hari, Men juga bermain dengan Mila, adik perempuannya yang sangat menggemaskan. Tepat ketika ayah dan paman saya tiba di rumah dengan suasana hati yang buruk, kepala desa memanggil mereka untuk membahas peningkatan jatah daging dan sayuran untuk tuan tanah dari 10 menjadi 15 pon. Ini juga berarti mereka perlu berburu lebih sering. Dan karena warga sipil juga ikut terlibat, istri saya sangat khawatir. Rodang sebelumnya telah mencoba menolak, tetapi karena perintah dari kepala desa, dia tidak bisa. Jika mereka tidak pergi berburu, tanah mereka akan disita dan mereka akan diusir. Memahami keseriusan situasi tersebut, Allen juga meningkatkan semangat semua orang. Dia berjanji akan mencoba melakukan sesuatu untuk membantu, karena dia sendiri telah dianugerahi kecerdasan dan kekuatan oleh Dewa Pencipta.